Begitu si Kece ditangkap, dia muncul gitu, hidungnya muncul di publik. Kau siapa janda? Kau itu sebenarnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid. Alhamdulillah ya, si penista agama, si Mr. Kece ini, si Pak Kece ini sudah ditangkap ya. Ini dari republika.co.id ya. Kabar Eskrim, M. Kece sudah ditangkap. Republika.co, Jakarta, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri akhirnya berhasil menangkap YouTuber Kece. Muhammad ini saya tidak baca ya, tidak pantas orang ini menyandang nama Muhammad pada namanya. Terlapor dugaan tindak pidana penistaan agama Islam tersebut ditangkap di wilayah Bali. Sudah ditangkap, kata kabar Eskrim Polri Kombes Pol Agus Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta Rabu 25 Agustus. Agus mengatakan hari ini berarti ya ditangkapnya ya. Hari ini tanggal 25. Agus mengatakan Kece ditangkap di Bali. Rencananya Rabu 25 Agustus yang ini akan dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Ditangkapnya di Bali, hari ini akan dibawa ke Bareskrim Polri, ujar Agus. Sebelumnya, penyidik Polri telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan setelah mendapatkan bukti awal yang cukup dan meminta keterangan saksi pelapor serta 3 saksi ahli. Polri pun memburu keberadaan MKC lalu memblokir video konten yang bermuatan sara dan berpotensi memecah belah kerukunan antar umat beragama. Betul. Video unggahan si Kece viral di media sosial dan memantik kemarahan publik. Bahkan pemuda Muhammadiyah mendesak Polri untuk menangkap MKC dan mengancam akan melakukan unjuk rasa. YouTuber Kece mengunggah konten yang mengandung unsur penistaan terhadap agama Islam, seperti mengubah pengucapan salam. Yang sebenarnya ini kalau menurut saya tujuan dia hanyalah ingin mencari popularitas. Karena banyak komentar-komentar sebelumnya juga dan banyak sebelum Kece ini menggunakan unsur-unsur Islam sebagai bahan untuk dia melakukan tanda kutip penistaan ya. Dia memang tidak ada, orang ini tidak ada di bawah permukaan air gitu. Mungkin hal ini kemungkinan besar dia perbuat hal ini untuk mencari popularitas. Karena ada juga di konten dia yang lain di mana dia sambil menarik donasi umat. Umatnya maksudnya gitu kan. Tak hanya dalam ucapan salam saja, Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Kece juga mengatakan Muhammad bin Abdullah dikelilingi setan. Auzubillah min zalik. Ini saya hanya sekedar membacakan beritanya ya. Dan pendusta, serta banyak pernyataan mengandung unsur penistaan agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kominfo beberapa waktu lalu menyatakan aksi Kece termasuk pembuatan konten yang melanggar aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 Ayat 2. Kementerian Kominfo membuka kanal aduan jika masyarakat menemukan konten yang melanggar aturan termasuk penodaan agama melalui situs aduankonten.id. Jadi masyarakat yang merasa agamanya dilecehkan, nabinya dilecehkan, ya silakan saja melapor ke situs aduankonten.id ya. Saya lanjut. Sementara di sini dari Glora News, Abu Janda tidak senang Kece ditangkap, minta UAS dan Yahya Waloni ditangkap. Ya monggo gitu loh, lapor gitu loh. Silakan melapor gitu Abu Janda. Ini Abu Janda ini siapa gitu loh. Orang ini ya ampun. Ketika 6 anggota ex-FPI terbunuh, dia tidak ada suara gitu. Begitu si Kece ditangkap, dia muncul gitu, hidungnya muncul di publik. Kau siapa janda? Kau itu sebenarnya siapa? Kalau mau jadi pejuang itu tunjukkan the real identitasmu itu sebenarnya siapa. Nggak usah lah nyamar nggak jelas.
Gelora.co, Permadi Arya alias Abu Janda tampaknya tidak senang atas penangkapan si Kece di Bali beberapa jam lalu, Rabu hari ini ya. Menurut Abu Janda, penangkapan Kece menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia cacat. Penilaian itu didasarkan pada fakta bahwa ada sejumlah penista agama lain yang justru belum ditangkap. 3 orang diantaranya yang dimaksud oleh Abu Janda adalah Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, dan Manasmen Ali. Saya tidak tahu ya ini yang terakhir ini. Abu Janda pun mengkolasekan berita-berita mengenai 4 orang tersebut lewat unggahan di Instagramnya @permadiaktivis2. Penista agama Islam MKC sudah ditangkap. Nah, seumpamanya kalau keempat ustadz, ini tweetnya Abu Janda ya kayaknya. Dikolasekan foto ini adalah pendeta yang mengolok-olok Allah atau hina Nabi Muhammad SAW. Pasti keempatnya sudah ditangkap juga. Demikianlah pasal penodaan agama cacat ala negeri Wakanda. Hanya menghukum penista agama Islam saja, kata dia. Sebelum Kece ditangkap, Abu Janda juga berkomentar terkait ucapan-ucapan Kece. Berseberangan pendapat dengan banyak orang, Abu Janda justru menyayangkan tekanan publik yang mendesak polisi menangkap Kece. Intinya, saya menyayangkan di negeri ini banyak bapak-bapak penegak hukum sering mendapat tekanan publik untuk memproses penodaan Islam, katanya. Ya nggak mungkin lah aparat yang berwenang itu karena tekanan publik terus tangkap si Kece. Ya nggak mungkin lah. Mana? Berarti dia menuduh aparat melaksanakan tugasnya karena tekanan publik. Aneh sih Abu Janda ini. Abu Janda berpendapat demikian karena menilai aparat justru tidak memproses orang-orang yang menistakan agama selain Islam. Ya sudah ada yang laporin belum? Dan konteksnya apa dulu gitu loh. Kalau si Kece ini, saya pikir kawan-kawan dari Islam dan non-Islam sudah bisa kalau orang yang cerdas ya, kalau orang yang berpikiran cerdas, sudah bisa melihat konteks gitu. Si Kece ini kan benar-benar vulgar dan secara letter-let gitu loh. Mengatakan Nabi Muhammad SAW bla bla bla. Letter-let secara jelas gitu loh. Secara verbal, secara jelas mengatakan. Sementara yang kemarin kejadian di Ustadz Abdul Somad, kalau Ustadz Yahya Waloni saya juga belakangan ini agak jarang mengikuti ya. Sementara Ustadz Abdul Somad kemarin kan masalahnya kalau tidak salah itu masalah berhala kalau nggak salah. Itu juga sudah selesai. Nggak usah dikait-kaitkan lah. Nggak usah dikait-kaitkan. Abu Janda. Muncul dia kan, hal-hal seperti ini baru muncul ya. Sebaliknya, penodaan terhadap agama non-Islam, aparat malah mendapat tekanan publik untuk tidak memproses. Misal, diancam demo berjilid-jilid jika memproses hukum seorang ulama, padahal ulamanya jelas-jelas menista agama lain. Misal, kasus Abdul Somad yang dilapor karena menistakan agama Kristen. Tidak lanjut karena riskan kegaduhan jika proses. Padahal memang tidak cukup bukti, tidak kuat waktu itu Abu Janda. Siapa? Tekanan publik mana? Buktinya kayak Gus Nur di penjara. Alhamdulillah beliau baru keluar kemarin kalau nggak salah. Buktinya Habib Rizik sampai sekarang di penjara. Bu ya kalau ngomong itu yang jelas itu loh. Jangan asal ngebanyor aja. Jadi menurut saya, pasal penodaan agama di Republik ini cacat karena sering hanya dipakai untuk mengejar penista agama Islam saja, kata dia. Ya ampun, kalau mau dihitung, sekarang saja di YouTube ya, banyak YouTuber yang masih menggunakan akunnya untuk menghina Islam gitu. Saya sebenarnya banyak, dan Kece ini sebenarnya sudah lama. Hanya saya itu terus terang, kalau saya lihat viewersnya masih sedikit, saya tidak akan membahas di channel saya tidak akan membahas di channel Cahaya Islam, karena saya khawatir nanti malah justru saya yang mengangkat popularitas orang-orang tersebut. Karena saya yakin orang-orang seperti ini mencari popularitas. Mereka mencari popularitas untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Sebenarnya banyak. Boleh dikata hampir 10-an akun lah yang saya temuin di YouTube yang sejenis dengan akun YouTube si Kece ini. Hanya terus terang saja, dan kepada kawan-kawanku yang lain yang saudara-saudaraku, sahabat Cahaya Islam, kalau memang kalian melihat seperti itu, sebaiknya tidak usah ditonton lama, karena semakin kalian tonton lama, YouTube akan merekomendasikan di jendela ini YouTube. Kalau misalkan nonton kayak gitu sudah ada bau-bau tidak enak untuk agama kita, untuk Rasulullah kita, sebaiknya langsung di skip, langsung di report sebagai konten pencemaran nama baik atau penistaan agama gitu. Langsung di-report saja. Kita harus memang cerdas dalam bermedia sosial hari-hari ini. Jangan malah kita tonton habis, kita komentar di bawah, tidak perlu, itu tidak ada gunanya. Karena mereka malah senang, popularitas mereka makin naik,
akun YouTube mereka makin naik, subscriber mereka makin banyak, viewers mereka makin banyak, mereka dapat AdSense dan segala macam. Kita yang rugi. Banyak sebenarnya akun-akun sejenis si Kece ini, hanya belum terangkat ke publish, dan sebaiknya kita kubur sebelum mereka tenar gitu. Saya rasa kita harus bersatu untuk hal ini di media sosial sebelum terjadi seperti si Kece ini merepotkan kita semua gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.